itu. Jadi misalnya aku ulang tahun ke-11, dia ngasih 11 juta. Ulang tahun aku 12, dia ngasih 12 juta. Sampai aku umur 16 tahun dia masih ngasih itu. Padahal dia waktu itu udah agak gila bang. Udah gila parah. Udah telanjang keluar. Oh, separah itu? Separah itu. Aku pun masih nggak ngerti, karena aku masih kecil kan saat itu. Masih nggak ngerti kenapa mama bisa kayak gitu. Terus nggak dikasih tahu juga sama teteh kenapa. Kalian ngapain sih nanya, ngapain FS di situ, ngapain FS di situ, guna FS ngambilin tisu. Ini kan si Reza lagi nangis, sepupunya lagi meluk. Reza nangis. Yang ngambilin tisu, parhobas. Kalau orang kami tuh parhobas, ngambilin tisu gitu, karena kan lagi dipeluk. Yang ngambilin tisu lah. Ah, masih nampak kok ini. Mbak Fitri masih ngambilin tisu, ngerti nggak? Parhobas. Ah, mana kalian tanya ngapain di situ? Lucu kalian. Ah, karena kan aku tuh meskipun adiknya dokter Reza, kita dari kecil bareng-bareng, aku selalu segen sama apa yang teteh aku berita saat itu. Aku nggak bisa buat tanya, aku nggak berani buat mau tahu kayak gimana, karena menurut aku itu bukan kapasitas aku untuk bisa tahu. Aku mendingan terima aja daripada aku tanya teteh aku kenapa. Sampai sekarang pun teteh aku lagi ada masalah, ada apapun, aku nggak pernah tanya bisa tanya siapapun, aku nggak pernah tanyain siapapun teteh aku kenapa. Aku karena takut. Teteh tuh orangnya nggak bisa sama kekerasan bang, sangat nggak bisa. Belum lagi dari kecil kita bareng-bareng berdua tanpa orang tua. Kita berduaan, karena adik-adik aku juga udah sama papa aku, dan aku sendirian pas mama aku meninggal. Jadi ya udah, kita udah berdikari bareng-bareng dari kecil sampai kita ke Jakarta. Karena mama aku meninggal, aku pindah sama papa. Segini sebelum aku bela dia kok, Mufid suaminya datang ke aku menceritakan dulu apa yang terjadi sebelum huru-hara ini kejadian. Maka aku tuh punya ibu begini, kemungkinan ini nanti yang akan di-up sama pihak sebelah. Ini ketakutan kita emang dari awal bang. Jadi bayangkan sehancur apa perjuangan Reza sama. tahan. Jangan bilang ini ketakutan kita dari awal. Tahan. Jangan diputar balik cerita aslinya. Tahan. Account yang memposting itu adalah benar, berarti account ibunya, bukan kita yang posting atau bukan pihak lawanmu. Tahan. Jangan diputar cerita seakan-akan ini disengaja. Tidak. Account itu sendiri yang tidak di private bisa dijangkau oleh usia berapapun, oleh penduduk manapun, oleh negara manapun. Ini jangan dipelintir. Tidak bisa, tidak masuk. Ini jangan diputar lagi cerita aslinya, jangan. Nggak ada ya, account itu ya, enggak. Account itu kan memang tidak dikunci kan. Account itu kan tidak dikunci. Tidak private, bisa dijangkau oleh usia berapapun. Iya toh? Dan bahkan 2024 ya, pemilu. Ingat gak kalian kak, pemilu 2024 ya. Itu ada postingan-postingan mendukung yang jadi caleg. Itu masih aktif kan di situ. Kenapa dibebaskan menggunakan medsos? Kadang kayak gini, malas sekali aku kalau yang gini. Maksudku gini ya, ini nenek ngapain dikasih main medsos? Mamaku aja nggak main medsos, mertuaku nggak main medsos. Kenapa ini yang disalahkan? Seakan-akan ini kayak dibuat oleh pihak lawannya lah, ngerti nggak kak? Itu kan akunnya sendiri kan? Hah? Akunnya sendiri kan kak? Posting sendiri. Dan itu ada banyak accountnya kan? Kenapa diputar? Ini kayak dibelokin. Ini cerita aslinya ini kayak dibelokin. Seakan-akan
ini adalah usaha dari orang yang tidak menyukai dia untuk menjatuhkannya. Padahal kan ini memang dipublish. Masih untung ini tidak ada yang melaporkan karena penghinaan terhadap bendera negara. Ingat nggak? Bendera kita digunakan. Ayo. Sebenarnya itu bisa loh, Kak. Itu bisa. Ini aku bukan menghasut, bukan mufakat jahat ya. Bukan. Tapi kalau udah tahu begitu kenapa nggak? Jangan Mamaku aja capek pening dia. Aku mau nonton live Muna. Udah download TikTok katanya. Mau ngapain mama? Aku bilang. Ya nonton anakku. Tonton aja TV tuh. Ngapain mama? Mending mama main sama cucu-cucu mama. Kalau mama mau nonton aku di TikTok, anak-anakku ambil. Gitulah aku. Enggak, Kak. Buktinya mana? ODGJ-nya. Lolos dari jerat hukum. Tapi kok dibebaskan bersosmed ria? Ayo. Malah menghina bendera negara kita. Kenapa kemarin-kemarin dibebaskan? Kenapa sekarang? Seharusnya aku ini yang menuntut. Mataku tercemari, mentalku tercemari. Karena apa? Aku harus melihat itu. Ini kenapa dia awak ini yang udah melihat ini loh. Seumur hidup ini awak ingat loh. Maksud kalian? Seumur hidup loh aku ini akan membayangkan itu, akan mengingat itu. Coba aku tanya kalian. Yang korban itu adalah kita yang melihat. Terekam. Di kepala, di otak awak ini terekam, Kak. Inilah yang namanya beban mental yang sesungguhnya. Tahu kalian? Beban mental. Terikot ini. Suaminya untuk menjadi dokter sekejap dihancurkan oleh orang-orang yang nggak punya hati. Tapi aku bangga maksudnya Iya. di kondisi mamaku yang Iya. seperti itu, dia masih ini. mau sekolahin aku sampai jadi dokter walaupun berhenti di tengah jalan dan dilanjutin sama suami aku. Sekarang mama yang rawat siapa? Sekarang mama kita yang rawat dan alhamdulillah keadaannya udah membaik, tapi dengan kejadian seperti ini mama kena mental. Loh kenapa Mama jadi tahu. kok kenapa muntah. Salah lagi. Aduh. Astagfirullah. Ada. Salah lagi nih, Kak. Salah lagi. Ini salah lagi. Enggak, aku yang dengar ini. Mama. Jadi ini kena mentalnya gara-gara kasus ini, gara-gara netizen gitu. Termasuk awak ini kan netizen kan. Iya. Awak ini jadi gara-gara awak nih. Iya sabar nak, kenapa? Sah. Video-video itu tersebar, kemudian ada hujatan-hujatan. Itu mama tahu? Dia tahu, tapi dia pada saat melakukannya dia tidak sadar, dan bahkan kenapa tidak banyak yang kalau udah tahu ibu lo kayak gitu kenapa lo nggak hapus? Ya karena dia aja nggak tahu passwordnya apa segala macam. Oh. Passwordnya. Karena kan nggak sadar juga bang. Iya, itu. Dan Jadi kita sekarang nggak bisa- alhamdulillah ya kita udah bisa sedikit demi sedikit masuk, udah sedikit membaik. Tapi ya karena keadaan ini mungkin
ya Dia lihat dia. buat down lagi. Ya karena kan itu dipostingnya di akun terdakwa. Tapi aku melihat akun terdakwa itu posting ya orang tua aku yang bukan maksudnya aku mau menutupi atau enggak mengakui, enggak. Dia orang tua aku, dia yang membesarkan aku. Tapi aku nggak mau ngebuka luka lamanya dia karena untuk di titik sekarang ya cukup jauh dan kita nggak bisa minta dilahirin sama siapa, Bang. Paham. Aku sama Jian di Jakarta survive ya, kita survive sendiri ya, maksudnya nggak ada basically apa segala macem, makanya kalau dibilang suap kita aja survive semuanya dari nol. Aku ke Kak Fitri dulu biar tenang. Korban banget dia ini. Kamu kan deket ya sama NN. Tahu banget pasti, nggak mungkin enggak. Saya ngikutin banget kamu waktu masih deket banget. Itu ibaratnya pinang di belah dua, nempel banget gitu. Tahun berapa? Korban Berpisah ya? banget. Sebetulnya kalau itulah ya yang tampak di dunia maya itu belum tentu di Betul. dunia nyata itu seperti itu. Kalau dibilang deket-deket banget juga enggak juga kok. Karena banyak hal-hal juga yang aku juga nggak tahu sebetulnya apa sih yang terjadi khususnya di lingkungan pertemanan dia di rumah gitu. Aku juga nggak terlalu begitu tahu ya. Kecuali kalau memang dia mau tukar pikiran dalam urusan pribadi, keluarga gitu, aku selalu ada kasih solusi lah buat dia jangan gini, jangan gitu. Tapi kalau lebih dekat lebih jauh enggak. Tapi selama itu pasti Kak Fitri pasti banyak bantu di belakang ya. Lebih ke urusan anak-anak ya. Oh, urusan anak-anak. Iya. Dan berpisahnya gara-gara urusan anak-anak. Gara-gara anak juga. Iya. Berarti ini semua kondisi yang memang membuat kalian akhirnya jadi kayak begini kan ya. Sebenarnya kalau kita mau tanya, bisa nggak ini diselesaikan dengan mediasi? Ada kemungkinan nggak perdamaian itu terjadi kalau sudah sampai di titik ini? Sebenarnya kalau dendam aku nggak, Bang, tapi ya biarlah proses hukum berjalan. Oke. Ya karena hingga detik ini pun ya aku masih terus-terusan dijelek-jelekin. Ya aku maafin. Tapi untuk proses hukum ya biarlah berjalan. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti Dikembalikan lagi ke asalku itu balik lagi ke kau. Jadi kami ini yang sudah mengetahui permasalahan kalian, yang otakku udah tercemari, mentalku juga yang udah tercemari akan melihat video-video itu. Ku kembalikan kau ya, ku kembalikan kau ya. Kayak man, itu balik lagi ke kau. Itulah apa yang namanya cara bersikap, caramu menyikapi masalah ini, caramu menanggapi masalah ini. Kok aku dikembalikan? Macam laki bini kita. Jadi awak yang tahu lah ini kak. Ibaratnya awak ini lakinya. Ku kembalikan dia ya ibu gitu. Atau kayak mana? Hah? Ku kembalikan kemana? Ku kembalikan jadi apa ini kak? Jadi zigot? Jadi embrio? Atau kayak mana maksud kakak ini? Ku kembalikan ke asalku. Ku kembalikan ke asal ya kakak jadi zigot. Jadi embrio. Iya kan? Ku kembalikan ke asal. Balik ke percetaan kakak ini maksudnya. Hah? Apa sih harus berjawab ya? Berubah. Zabu betada. Ini berubah. Sakit loh kak, kepalaku kayak gini kak. Kalian lah dari kalian ini. Astaga Tuhan, podcast ini cuman 1 jam. Ini aku udah live 2 jam gak kelar-kelar. dulu. Aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu. Dan aku bisa Fokusmu itu kau yang menentukan, bukan kami yang menentukan. Sebagai penonton. Lucu loh Kak Reza Gladys ini. Kak Reza Gladys ini aku kasih tahu sama kakak ya. Kakak mau fokus dengan pekerjaan kakak, kakak yang menentukan. Bukan kami yang menentukan.
Itu adalah pikiran kakak. Itu adalah fokus kakak. Itu bagaimana cara kakak menanggapi, bagaimana kakak mereaction keadaan ini. Kenapa seakan-akan harus kami yang menentukan? Berarti kakak bisa kami atur. Gitu. Kalian aku tanya kak. Fokus kalian yang menentukan kan? Iya kan? Kehidupan kalian yang menentukan kan? Bukan orang lain. Walau kayak aku nih misalkan, aku ada ribut-ribut lah misalkan. Aku mau jualan ya aku jualan. Sukaku. Ini kakak ini kayak mana ini kemarin waktu sekolah kakak ini? Kayak mana kakak ini dulu waktu kayak mananya kakak ini kak sakit kali kepala aku nengok statement kakak ini. Betul. Kakak mau fokus ya fokus aja sendiri. Macam awak yang salah jadinya. Iya kan? Maafin saya lupa. Betul. Bener kan? Fokusmu itu urusanmu. Ini jatuhnya kan kak, dia hanya mau itu semuanya itu pujian. Nah, saat kita men-share, mempublish video-video kita, jangan pernah mau itu kesenangan, mau itu kita bilang ya gue kan cuma posting kesenangan gue. Karena kan memang tidak ada yang bisa membatasi siapapun selama postingan kalian itu tidak melanggar undang-undang. Bener nggak? Bener nggak? Kalian bebas memposting itu, tapi jangan pernah mengharapkan semua itu pujian. Dari cara dia berbicara ini seakan-akan dia itu maunya pujian semua. Gak bisa lah kak. Mana bisa. Kredibilitasmu, dia kan berbicara dari awal kredibilitasmu. Kau yang menentukan. Mau sekuat apapun orang ingin menghancurkanmu, jika kau tidak melakukan kesalahan, maju sayang. Bener gak kak? Bener gak? Kalian lah, mau sebesar apapun badai itu, maju. Jangan goyang kali kak macam stang becak. Cukup stang becakku aja ini yang goyang, yang getar karena dia mereng gini. Awak pun bawa becak awak gini. Iya kan? Loh, bener loh kak. Kalian mau ada cobaan apapun, maju aja sayang, apa takut. Mati dibiayai bos. Lucu dia. Fokusmu kau kak yang menentukan. Nggak masuk kak di akalku yang kayak gini loh kak jujur aja aku bilang. Kakak ini pun Memperhatikan karyawan-karyawan aku seperti itu. Pertanyaannya adalah, ya iyalah, nggak mungkin kami yang merhatikan karyawanmu. Bisa kau dapatkan atau enggak? Nah itu kan pertanyaan akan jadi begitu. Ya, aku sebenarnya nggak tahu karena ini aku harus bingung harus melakukan apa lagi. Aku menuruti apa yang dimau sudah, apa yang diminta sudah. Tapi akhirnya oknum lain memanfaatkan. Lagian kau pun lucu kau. Kau bingung, kau goyang. Kau tertekan. Mengadu itu sama Tuhan. Tahu kau? Bukan sibuk bertelepon sana, bertelepon sini, bertelepon sana, bertelepon sini. Kayak gak punya iman. Setiap masalah apapun itu ngadu sama yang maha kuasa. Sama Tuhan, sholat. Mengaji, minta petunjuk sama yang maha kuasa. Emosi loh aku kak kalau yang gini-gini kak. Macam dia aja yang punya masalah hidup sementara awak ini enggak. Lucu Kak Reza Gladys ini. Kakak lucu. Kak Reza, besok-besok kalau ada masalah itu ngadunya sama Tuhan. Jangan ngadu sama manusia. Apalagi ngadunya kakak sama orang-orang yang membenci orang yang kakak laporkan sekarang. Ya ini resikonya akan melebar kemana-mana. Lucu. Kan situasi dengan memanfaatkan kelemahan aku, terus aku harus gimana? Oke, kita anggap kalau misalnya dia masuk ke dalam penjara, kita anggap ya. Apakah kamu berharap semua tekanan, pressure yang dia kasih ke kamu itu hilang ya kan? Ternyata nggak hilang. Netizen kan masih di situ. Kan kau yang ngadu sama kawan-kawan kau. Kan kau yang berkumpul. Tahu nggak sih? Aku ada gini-gini. Kan kau yang ngadu sama kawan-kawan kau. Makanya terjadi nih sekarang. Kalian gue tanya kak.
apapun yang terjadi yang dia lakukan sama Niki, iya kan? Sebenarnya apapun itu, kalau tidak banyak campur tangan orang, ini tidak akan terjadi. Kenapa dia sekarang menyesali yang terjadi ini? Kan dia yang ngelapor. Gue heran, lu yang ngelapor dan lu sekarang ini bermasalahnya dengan artis. Udah jelas, case ini pun viral secara nasional, masalah ini diketahui secara nasional, diketahui banyak orang. Kau yang melapor, kau yang mengadu, kau yang bercerita sama kawan-kawanmu. Kau sendiri yang buat. Kenapa sekarang ini kayak mengeluhkan apa yang sudah terjadi? Kan dia yang buat kan, Kak? Bukan Nawa. Iya enggak? Kan dia yang buat. Apa maksudku? Ini kayak kehabisan peluru ini, Kak, sebenarnya, Kak. Ngerti nggak kalian, Kak? Ini kehabisan peluru. Jika seseorang sudah tidak punya cara lagi untuk membela diri atau bermain dengan naskahnya sendiri, maka akan kisah yang dia jual. Jika seseorang sudah tidak bisa mengelak lagi, sudah buntu, maka kisah yang akan dijual.